Halo, kali ini kita akan belajar sejarah akuntansi. Sistem pencatatan telah ada dalam berbagai peradaban. Sejak kurang lebih tahun 3000 sebelum Masehi, pada masa peradaban Babilonia, Mesir, Cina, dan Yunani. Namun, pencatatan waktu itu belum dilakukan secara sistematis dan lengkap. Namun dalam perkembangannya, di Italia, pedagang-pedagang Venesia sudah melakukan sistem pencatatan transaksi keuangan lebih sistematis. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita yang berisi ilmu-ilmu pasti. Namun dalam buku ini terdapat bagian yang berisi pembukuan untuk para pengusaha. Bagian itu berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio, yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Dia menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberi informasi yang tepat waktu bagi para pedagang mengenai aset dan kewajibannya. Debit dan kredit digunakan untuk melakukan pencatatan secara berpasangan. 3 buku yang digunakan yaitu memorandum, jurnal, dan buku besar. Mulai saat itulah, Luca Pacioli dikenal sebagai bapak akuntansi dunia. Awalnya negara-negara Eropa menggunakan sistem kontinental atau sistem tata buku yang dikembangkan oleh Luca Pacioli. Namun, dengan adanya revolusi industri mendorong pencatatan keuangan secara akurat. Sehingga, sistem kontinental mulai digantikan dengan sistem Anglo-Saxon. Sistem Anglo-Saxon mulai diterapkan para pelaku bisnis di Amerika Serikat sehingga akuntansi makin berkembang di dunia. Sejak tahun 1642 pembukuan di Indonesia sudah menerapkan akuntansi. Akuntansi mulai digunakan setelah adanya Undang-Undang Tanam Paksa. Pengusaha-pengusaha swasta Belanda mulai banyak menanamkan modalnya di Indonesia sehingga perkembangan usaha makin meningkat. Oleh karena itu, akuntansi makin dibutuhkan. Pengusaha-pengusaha Belanda tersebut dalam sistem pembukuannya menggunakan sistem kontinental. Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia masih menggunakan sistem kontinental karena banyak pengusaha yang masih memakai tenaga yang berasal dari Belanda, walaupun berangsur-angsur perannya mulai berubah dan berkurang. Pada saat Indonesia sudah merdeka, pembukuan masih menggunakan sistem kontinental karena banyak lembaga pendidikan yang masih menggunakan tenaga pengajar dari Belanda. Setelah tahun 1960 Indonesia mulai menggunakan sistem pencatatan dari Amerika, yaitu Anglo-Saxon, karena dipandang lebih efisien dan lebih praktis. Selain itu, perubahan sistem akuntansi tidak lepas dari peran Bank Dunia yang menyalurkan pinjaman kepada Indonesia. Bank Dunia menghendaki laporan keuangan menggunakan sistem Anglo-Saxon. Akhirnya, sistem akuntansi yang dianut di Indonesia adalah sistem Anglo-Saxon. Demikian penjelasan singkat terkait sejarah akuntansi, sampai ketemu di video selanjutnya.